Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita tentang pesugihan tukang bakso dengan menggunakan celana dalam. Dan sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita lainnya. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Di sebuah kota kecil, hiduplah seorang penjual bakso bernama Agus. Sejak lama Agus berjualan bakso di sebuah kios sederhana di pinggir jalan. Namun, selama seminggu terakhir, tak ada satupun pelanggan yang datang. Agus mulai khawatir karena penghasilannya terus menurun dan ia merasa semakin dekat dengan kebangkrutan. Suatu hari, di tengah kekhawatirannya, datanglah seorang wanita yang tampak kelaparan ke kiosnya. Agus yang merasa beruntung akhirnya mendapatkan pelanggan, segera menyambutnya dengan ramah. Ia berkata kepada wanita itu bahwa baksonya sangat enak dan menyarankan untuk mencicipinya. Wanita itu setuju, terutama karena dia belum sarapan. Setelah duduk dan menunggu, Agus menyajikan bakso untuknya. Namun, harapan Agus untuk mendapatkan pujian segera pupus ketika wanita itu mencicipi baksonya dan mengerutkan kening. Ia mengatakan bahwa bakso tersebut sangat tidak enak. Dan baksonya terasa seperti adonan tepung yang direbus. Tidak kenyal dan tidak sedap sama sekali. Mendengar kritik tersebut, Agus merasa sangat malu. Namun ia berusaha memperbaiki situasi dengan menawarkan bakso baru. Sayangnya, wanita itu menolak dan pergi dengan wajah jengkel, meninggalkan Agus dalam kebingungan besar. Apakah mungkin usahanya benar-benar tidak bisa diselamatkan? Ia bahkan mulai mempertimbangkan untuk mencoba bisnis lain. Di tengah rasa putus asa, datanglah seorang temannya bernama Budi. Budi datang dengan wajah gembira, mengabarkan bahwa dukun yang pernah ia ceritakan kepada Agus benar-benar ampuh. Budi menjelaskan bahwa awalnya dia tidak percaya pada kekuatan dukun, mengira semua itu hanyalah tipuan. Tetapi setelah mencoba sendiri, ia kini sangat yakin. Mendengar itu, Agus penasaran dan mulai bertanya-tanya, apakah masalah usahanya bisa diselesaikan dengan bantuan seorang dukun. Budi menyarankan Agus untuk pergi menemui seorang dukun bernama Mbah Jarwo, yang sudah sangat terkenal karena keampuhannya. Budi pun menceritakan pengalamannya sendiri bahwa berkat bantuan Mbah Jarwo, usahanya yang hampir bangkrut kini kembali berjaya dan kehidupan rumah tangganya pun menjadi lebih harmonis. Agus yang sudah putus asa merasa tak ada salahnya mencoba. Budi memberinya alamat Mbah Jarwo yang tinggal di desa Pasar Kemis. Agus bergegas pergi menemui dukun tersebut. Setelah sampai di rumah Mbah Jarwo, Agus menceritakan semua masalahnya. Mbah Jarwo dengan tenang dan penuh wibawa menjelaskan bahwa tidak ada yang sulit baginya dalam hal pesugihan atau penglarisan dagangan. Ia kembali memberi Agus syarat aneh yang harus ia penuhi untuk membuat baksonya laris manis. Agus harus mencuri celana dalam wanita dan membawanya kepada Mbah Jarwo. Agus terkejut dan merasa ragu dengan syarat tersebut. Ia bertanya, apakah tidak ada cara lain yang lebih masuk akal? Namun Mbah Jarwo menegaskan bahwa syarat itulah yang paling ampuh. Meski dengan hati yang berat, Agus akhirnya setuju karena ia begitu terdesak untuk menyelamatkan usahanya. Malam itu, Agus mulai mencari cara untuk mencuri celana dalam wanita. Ia berkeliling kampung, berharap bisa menemukan jemuran pakaian yang tidak dijaga. Setelah beberapa saat berkeliling, akhirnya Agus menemukan jemuran di sebuah rumah dan tanpa berpikir panjang, ia mengambil sehelai celana dalam dari sana. Dengan cepat, Agus membawa celana dalam tersebut kembali kepada Mbah Jarwo. Mbah Jarwo tersenyum puas saat menerima barang tersebut. Ia segera melakukan ritual dengan memberikan instruksi kepada Agus. Celana dalam tersebut harus dimasukkan ke dalam panci bakso saat Agus memasak.
Dan setiap malam Jumat, Agus harus mengganti celana dalam itu dengan yang baru. Agus merasa janggal dan sedikit takut, namun ia sudah terlanjur terlibat dalam pesugihan ini. Keesokan harinya, Agus kembali berjualan bakso. Kali ini, ia mengikuti semua instruksi Mbah Jarwo, termasuk memasukkan celana dalam ke dalam panci bakso. Tak lama kemudian, datanglah seorang wanita yang sebelumnya pernah menghina baksonya. Dengan sedikit ragu, wanita itu mencoba lagi bakso Agus. Setelah Agus meyakinkannya bahwa resep kali ini berbeda dan lebih enak, ia bahkan berjanji akan memberikan kompensasi uang jika bakso tersebut masih terasa tidak enak. Wanita itu mencicipi semangkuk bakso dengan perasaan ragu. Namun setelah beberapa suap, ia tampak terkejut. Bakso tersebut kini sangat lezat, jauh berbeda dari yang sebelumnya. Wanita itu memuji bakso Agus setinggi langit dan langsung mempostingnya di media sosial. Tidak lama kemudian, para pelanggan mulai berdatangan, dan kios Agus yang sebelumnya sepi mulai ramai dengan pembeli. Agus merasa sangat bahagia dan berterima kasih kepada Mbah Jarwo. Dalam sekejap, usahanya kembali berjaya, dan keuntungan yang ia peroleh dalam satu hari sangat besar. Agus mulai bermimpi menjadi orang kaya dalam waktu singkat jika terus seperti ini. Namun, ia juga tahu bahwa pesugihan ini datang dengan konsekuensi, yaitu ia harus terus mencari celana dalam baru setiap minggu untuk menjadi keberhasilan usahanya. Waktu terus berlalu, dan setiap malam Jumat, Agus keluar untuk mencuri celana dalam wanita. Namun, para warga kampung mulai curiga, karena dalam beberapa minggu terakhir, banyak celana dalam yang hilang dari jemuran. Hal ini membuat para ibu-ibu di kampung resah, dan mereka mengadu kepada ketua RT setempat. Mereka merasa ada seseorang yang mencuri celana dalam mereka untuk tujuan jahat. Di tengah kekacauan ini, seorang pemuda bernama Coki yang dikenal sebagai pembantu ketua RT tanpa sengaja tertuduh sebagai pelaku pencurian. Para ibu-ibu yang marah mengeroyok Coki, meskipun ia tidak bersalah. Coki berusaha kabur dari amukan para ibu-ibu, tetapi ia tetap terluka parah akibat keroyokan tersebut. Agus yang sedang sibuk menghitung keuntungan dari dagangannya mulai cemas, karena ia harus segera menemukan celana dalam baru untuk malam Jumat berikutnya. Namun, warga kampung sudah semakin waspada, dan hampir tidak ada lagi jemuran yang dibiarkan tanpa pengawasan. Agus berkeliling kampung sepanjang malam, namun tidak berhasil menemukan apa yang ia cari. Di saat yang sama, para warga yang curiga mulai mencari pelaku sebenarnya di balik pencurian celana dalam yang terjadi di kampung mereka. Coki yang merasa tertuduh tanpa alasan memutuskan untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Bersama teman-temannya, mereka berencana untuk menangkap pelaku sesungguhnya. Malam itu, Agus nekat mendekati sebuah rumah di mana ia mendengar suara mesin cuci. Ia berharap bahwa pemilik rumah akan segera menjemur pakaian, termasuk celana dalam yang sangat ia butuhkan. Namun, sebelum Agus berhasil melakukan aksinya, Coki dan teman-temannya sudah mengawasinya dari jauh. Mereka menyadari bahwa Aguslah pelaku pencurian selama ini. Saat Agus hendak mengambil celana dalam yang baru saja dijemur, Coki dan teman-temannya segera menangkapnya. Agus yang panik mencoba melarikan diri, namun ia tidak berhasil. Warga kampung segera berkumpul setelah mendengar kegaduhan, dan Agus tertangkap basah dalam perbuatannya. Ketua RT dan para ibu-ibu yang marah mulai menyadari bahwa Aguslah pelaku pencurian celana dalam yang mereka curiga selama ini. Di hadapan semua warga, Agus pun mengakui perbuatannya. Tetapi ia membela diri dengan mengatakan bahwa semua ini ia lakukan demi menyelamatkan usahanya. Ia menceritakan tentang pesugihan yang ia jalani dengan bantuan Mbah Jarwo. Mendengar pengakuan Agus, para warga terkejut dan tidak percaya bahwa seseorang bisa melakukan hal seperti itu hanya demi kesuksesan bisnis. Agus pun ditahan oleh warga,
dan mereka berencana untuk membawa kasus ini kepada pihak berwajib. Di tengah keputusasaan, Agus menyadari bahwa meskipun ia telah mendapatkan keuntungan besar dari pesugihan tersebut, akhirnya ia harus menanggung akibat dari perbuatannya yang tidak terpuji. Kini, semua mimpi dan harapannya untuk menjadi orang kaya hilang begitu saja. Bakso yang ia jual, yang sebelumnya dianggap lezat oleh pelanggan, sekarang hanya menjadi kenangan pahit dari masa lalu. Pesugihan yang dijalani Agus telah membawa malapetaka. Tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Apa yang dimulai sebagai upaya putus asa untuk menyelamatkan usahanya, kini berubah menjadi cerita peringatan bagi siapa saja yang ingin mencari kekayaan dengan cara-cara yang tidak benar. Dalam akhir yang tragis, Agus menyadari bahwa tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan yang bertahan lama. Pesugihan mungkin memberikan hasil instan, tetapi pada akhirnya setiap perbuatan buruk akan membawa konsekuensi yang lebih besar dari yang dibayangkan.